Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kabar baik, Pak Tony? Ya, kabar baik. Oke, Pak Tony, ini ada 31 kakak begitu ya yang belum mendapat bantuan rumah sampai saat ini dari tahun 2021. Nah, ini kira-kira apa nih permasalahannya sampai mereka belum mendapat bantuan tersebut, Pak Tony? Oke, baik, Ibu. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih mungkin hari ini terkait dengan kondisi kami di Desa Lambolo yang sejak bencana Seroja kemarin sehingga kami dimungsikan. Sehingga ada kunjungan dari Bapak Presiden sendiri menetapkan ini menjadi bencana nasional. Sehingga kami Desa Lambolo menjadi salah satu desa yang direlokasi. Sehingga terkait dengan 31 kakak yang belum mendapat bantuan rumah ini, memang sudah dari awal sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengusulkan 179 nama, termasuk mereka 31 kakak ini. Namun setelah kita usulkan ke kabupaten, sampai di tingkat kabupaten ada tim yang memverifikasi data kami, sehingga nama-nama yang 31 nama yang tidak masuk dalam daftar itu karena mereka berdasarkan regulasi dari Dinas PUPR, berdasarkan by name by address, mereka beralamatkan di luar Lembata, di luar Desa Lambolo, sehingga mereka tidak terakomodir untuk punya hak dapat rumah ini. Jadi itu ya alasannya kenapa sampai saat ini belum bisa mendapat bantuan begitu. Tapi by name, by address itu kan dilihat dari KTP begitu ya, atau dari identitas mereka seperti itu ya. Tapi pada realnya ini mereka memang tinggal di Kabupaten Lembata ya sebelum badai tersebut atau bencana tersebut terjadi nih Pak Kades. Iya benar, mereka memang orang asli Lambolo. Dalam perjalanan mereka karena tuntutan ekonomi, anaknya ada sekolah, kuliah dan lain sebagainya, sehingga mereka harus keluar daerah ke Kalimantan, Papua, ada yang di Kupang, ada juga yang memang pegawai negeri yang domisilinya di kota Leuleba, sehingga mereka sudah berdomisili di Leuleba bukan di Lambolo, sehingga pada saat verifikasi dokumen data verifikasi untuk Desa Lambolo di tingkat kabupaten itu, setelah di cross check atas nama yang bersangkutan dengan alamatnya, ternyata mereka di luar Lambolo, Desa Lambolo, sehingga dikeluarkan dari data itu. Nah ini solusinya bagaimana? Apakah mereka harus merubah data dulu begitu atau seperti apa nih? Terkait dengan ke-31 kakak ini, bisa juga mereka merubah data, tetapi kita desa juga sedang berupaya karena lokasi yang dibangun ini memang pas untuk kita Desa Lambolo, sehingga kita pemerintah desa juga sedang berupaya untuk perluasan lahan, pembebasan lahan, sehingga ketika suatu saat mereka kembali ke Desa Lambolo untuk menetap di Desa Lambolo, maka kita desa juga pasti akan berupaya untuk lewat dana desa, lewat bantuan rumah tidak layak huni, bisa kita nama-nama mereka yang belum dapat itu. Jadi ini karena persoalan secara administrasi tadi ya, mereka bukan warga Desa Lambolo, jadi 31 kakak itu tidak bisa mendapat bantuan rumah instan sederhana ya dari pemerintah pusat ini. Nah, setelah koordinasi ke tingkat daerah dari Dinas PUPR, bagaimana nih? Mereka masih bisa diakomodir begitu ya Pak Kades? Setelah kita pernah kita undang dari dinas terkait PUPR untuk mereka turun realisasikan ini. Sehingga mereka langsung bertemu juga dengan masyarakat dan mereka menjelaskan itu terkait dengan aturan untuk mendapatkan rumah hunian itu memang dasarnya itu by name by address, sehingga ketika yang bersangkutan itu tidak memenuhi aturan, maka mereka tidak bisa dapat, tidak memaksakan untuk mendapatkan bantuan rumah itu.
Oke, jadi alternatif lainnya tadi ya menggunakan anggaran dana desa salah satunya itu bisa dilakukan ya? Ya, bisa dana desa, bisa juga program dari Dinas PPR atau PPR provinsi, ada program bantuan rumah juga, sehingga Oke. kita berusaha untuk mengakomodir mereka lewat baik dari desa maupun dana-dana APBD 1 maupun APBD 2. Oke, walaupun dari APBN sudah tidak mungkin ya, dari pemerintah pusat ini bantuannya sudah tidak mungkin untuk 31 KK ini. Nah, kalau sudah ada upaya ya seperti itu, koordinasi dari pemerintah desa ke tingkat daerah, kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Nah, ini bagaimana nih persiapan untuk lahan mungkin untuk pembangunan rumah mereka, apakah sudah dipikirkan juga seperti itu Pak Kades? Jadi oke, baik Bu, dengan lahan kita juga sedang berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pemilik yang berada di sekitar tempat relokasi. Ya. Kita juga sedang punya usaha baik itu secara hibah maupun ganti rugi untuk pembebasan lahan itu. Oke, jadi ini juga sudah mulai dipikirkan begitu ya, dan ada lahan ya, kalau bicara soal lahan memang ada begitu ya untuk 31 KK ini. Iya. Oke, baik Pak Kades. Lalu bagaimana nih koordinasi dengan 31 KK sejauh ini memberikan pemahaman kepada mereka, pengertian kepada mereka seperti apa nih Pak Kades? Terhadap ke-31 KK ini memang yang bersangkutan mereka selama ini kan di luar. Jadi lewat grup desa, lewat grup PA desa, ada masyarakatnya selalu berkomentar terkait dengan usaha pemerintah yang belum maksimal terhadap ke-31 KK. Namun kita sudah jelaskan sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh PUPR. Hanya terkadang masyarakat ini tidak tahu menahu tentang aturan. Mereka harus diakomodir, sehingga sudah berulang-ulang kali kita menjelaskan, sehingga mereka juga sedang lewat komunikasi masyarakat di lembaga setempat lewat keluarga. Mereka juga sering komunikasi juga ke pemerintah desa, namun kita menjelaskan sesuai aturan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang agak sulit begitu ya memberi pemahaman kepada mereka karena mereka terus menuntut begitu ya apa yang menjadi hak mereka mendapat bantuan ya, karena mereka juga adalah korban begitu. Iya, mereka kalau secara langsung mereka bukan korban karena mereka tidak ada di tempat kejadian. Oke, ini berarti hanya tempat tinggalnya saja begitu ya, yang menjadi dampak. Iya, betul. Oke, baik. Ini mudah-mudahan nanti ada dapat solusi yang baik juga ya dari pemerintah desa seperti yang Anda sampaikan tadi ya Pak Kades, sehingga 31 KK ini juga bisa mendapat ganti rugi untuk tempat tinggalnya yang rusak akibat badai Seroja tahun lalu ya Pak Kades. Iya. Oke. Jadi memang ada menurut informasi yang disampaikan oleh PPR itu ada 2.800-an unit rumah yang mau dibangun di tempat yang batas. Tahun pertama ini 700 unit rumah. Sementara untuk tahun kedua dan ketiga itu kurang lebih 2.100-an akan dibangun. Oke. Ini bisa untuk termasuk untuk 31 KK ini juga bisa diakomodir begitu ya? Menurut penjelasan dari PPR, karena kita ini direlokasi juga desa-desa yang sampai sekarang belum direlokasi seperti Kecamatan Iliapet Timur kan. Oke. Desanya direlokasi. Kami desa Lampolo yang ada di Kecamatan Iliapet Timur ada 2 desa yang sudah duluan direlokasi. Sementara sisa 7 desa yang akan direlokasi, sehingga terkait dengan 31 saya tidak bisa mengiyakan karena secara aturan tidak memungkinkan, sehingga walaupun rumah relokasi ini masih 2.000-an, tetapi sudah ada daftar sehingga sudah ada. Oke. Kami juga sedang berupaya ke PUPR, tapi kami tidak menyampaikan secara pasti ke masyarakat peruntukan untuk 31 itu secara pasti bahwa apakah mereka dapat atau tidak kami belum bisa pastikan, karena
kami dari pemerintah desa juga sedang berupaya ke dinas PPR. Oke, baik. Memang tidak mudah begitu ya, tapi mudah-mudahan bisa menemukan jalan terbaik ya Pak Kades. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kades untuk informasinya bersama RRI ND pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak Kades, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya. Ya, bersama